Aku sambil record ya. Oke. Oke, teman-teman, screen-nya udah bisa dilihat belum sih? Sudah. Oke, sorry ya. Oke, teman-teman semua, jadi bisa dilihat di sini. Perkenalkan, saya Arta Dermawan. Saya penerima beasiswa Stunet untuk program Advanced Master of Intellectual Property Law. Jadi itu merupakan program S2 Advanced yang fokus di bidang intellectual property seperti misalnya copyright, patent, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang di sini ada dari Fakultas Hukum familiar. Saya di Maastricht University, Belanda. Jadi Stunet merupakan beasiswa dari pemerintah Belanda yang khusus memfasilitasi mahasiswa penerima beasiswa untuk belajar di Belanda. Jadi Maastricht University di Belanda itu merupakan satu-satunya universitas di Belanda yang memiliki program Advanced Master of Intellectual Property Law. Jadi saya tidak di Belanda hanya ada satu universitas yang memiliki program studi ini. Saat ini saya bekerja sebagai bisnis analis di DHL Eropa, itu yang terletak di kota Maastricht, dan sekarang saya sudah pindah di DHL pusat di Jerman. Jadi kalau teman-teman tahu, DHL itu aslinya dari merupakan perusahaan Jerman di bawah naungan bendera diakuisisi. Jadi ini outline yang akan kita bahas pada webinar hari ini, meliputi beasiswa Stunet, berupa latar belakang, panduan pendaftaran, tahapan seleksi, proses pendaftaran, kemudian persiapan bahasa Inggris, persiapan ujian IELTS, dan kehidupan di Belanda, meliputi biaya hidup, akomodasi, asuransi, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang nanti ada pertanyaan, pastikan teman-teman semua menyiapkan pertanyaan seputar 3 topik yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, kita mulai. Jadi teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya, atau mungkin yang mungkin sudah tahu di webinar ini kita akan bahas khusus mengenai beasiswa Stunet. Apa sih itu beasiswa Stunet? Beasiswa Stunet atau Student in the Netherlands, studi adalah program beasiswa untuk pendidikan penerima program studi yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris, program studi internasional oleh institusi pendidikan tinggi di Belanda. Jadi tidak ada persyaratan untuk bisa berbahasa Belanda. Karena di Belanda tersendiri masyarakatnya terkenal sebagai masyarakat yang mahir berbahasa Inggris di dunia. Jadi teman-teman bisa googling, itu angka penutur bahasa Inggris masyarakat Belanda itu tertinggi di dunia. Dibandingkan tempat saya tinggal sekarang di Jerman, itu sangat jauh, atau Prancis, dan lain sebagainya. Itu mereka penutur bahasa Inggris terbesar di dunia, kecuali warga asli penutur bahasa Inggris, yaitu Inggris, Australia, Amerika, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena semua orang Belanda itu mahir berbahasa Inggris. Yang kedua, panduan pendaftaran. Jadi teman-teman semua, jadi Mas Edwin itu timingnya tepat banget karena sekarang beasiswa Stunet lagi dibuka. Jadi mereka sedang menerima pendaftarannya lagi buka, sedang menerima aplikasi. Jadi sekilas pendaftaran beasiswa Stunet telah dibuka mulai tahun akademik 2021 dan 2022. Sistem pendaftaran beasiswa Stunet dilakukan melalui platform Delta. Jadi ini merupakan sesuatu yang baru karena saya memperoleh beasiswa Stunet itu bulan
September 2019. Saya dapat beasiswa student 2019 itu angkatan saya merupakan angkatan yang ke-30 kalau tidak salah, itu angkatan ke-30 mengikuti sistem baru. Jadi untuk pertama kalinya beasiswa student melaksanakan program seleksi sebanyak 2 kali. Pertama, seleksi berkas yang seperti sekarang sedang berlangsung. Kemudian nanti akan ada pengumuman seleksi berkas, seleksi yang lulus seleksi berkas sekitar bulan April atau Mei. April, kalau tidak salah. Kemudian setelah April akan ada second assessment. Di second assessment itu ada tes psikologi dan group discussion, tapi tidak seperti program seleksinya itu tidak seperti program beasiswa yang sebelah. Jadi tes psikologinya benar-benar tes psikologi, bukan tes angka, tes matematika, bukan tes kemampuan dasar, tapi merupakan tes psikologi yang benar-benar tes psikologi. Dan kemudian ada group discussion. Jadi itu setahu saya di tahun 2019, tapi di tahun 2021 mereka meluncurkan platform Delta. Ini saya kurang tahu platform Delta. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui secara detail program Delta, itu bisa langsung cek di website studnet.nesoindonesia.co.id. Jadi teman-teman dapat menemukan persyaratan pendaftaran beasiswa student serta format dokumen yang dibutuhkan seperti motivation letter, co-founding statement, dan statement by employer yang diunggah ke platform Delta. Jadi kalau tidak salah, jadi teman-teman yang untuk mengikuti beasiswa student itu ada wajib kalau tidak salah itu wajib minimum pengalaman kerja. Kalau di angkatan saya itu kalau tidak salah fresh graduate bisa mendaftar, tapi saya kurang tahu untuk tahun ini apakah masih boleh atau tidak. Jadi kalau tahun 2019 penerima beasiswa student itu 25 orang dari total 6.000 yang mendaftar. Mereka hanya mencari 25 orang. Yang berita yang saya dengar di tahun 2020, setahun setelah saya, mereka itu menerima sekitar 20 atau 19 awardee. Jadi saya kurang tahu untuk tahun ini mungkin sama atau mereka akan seleksi lagi. Jadi ini stepnya, ada langkah pertama ada seleksi berkas, seleksi kedua ada selection outcome, 2 tahap tes tambahan, tes psikologi dan LGD. Kemudian final announcement, saya ingat itu tanggal 10 Mei 2019, di tahun 2019. Kemungkinan kasusnya berbeda. Kemudian apa aja coverage? Beasiswa student meliputi uang kuliah, itu maksimum 20.000 euro per tahun. 20.000 euro itu dikali 17.200, sekitar 344 juta per tahun. Biaya hidup mencakup uang bulanan, biaya perjalanan, jadi tiket pesawat semua ditanggung dari teman-teman mulai mendaftar visa sampai nanti tiba di sana, kemudian pulang tiketnya pun ditanggung. Jadi khusus beasiswa student tidak seperti beasiswa lainnya, teman-teman tidak ada kewajiban untuk kembali pulang ke tanah air. Jadi tidak ada wajib untuk mengabdi seperti itu. Jadi teman-teman diberikan pilihan juga untuk mencari pengalaman untuk bekerja di Belanda misalnya, seperti yang saya lakukan saat ini. Kemarin saya bekerja di Belanda di DHL, tapi sekarang karena dipindah tugas, saya dipindah ke Jerman. Jadi mungkin nanti saya akan pulang ke Indonesia untuk kembali ke tanah air. Kemudian aplikasi kampus. Foto di sebelah kiri itu foto Universitas Maastricht, Fakultas Hukum. Gedungnya sudah lumayan tua. Jadi teman-teman, kenapa sebelum saya lanjut, kenapa alasan kuliah di Belanda? Karena gaya hidupnya yang simple, sederhana. Jadi kemana-mana masyarakatnya di sini naik sepeda. Jadi Raja Willem dan Ratu Maxima itu
Kalau ke parlemen biasa naik sepeda, atau kemana-mana mereka biasa naik sepeda, termasuk Perdana Menteri Belanda itu kalau bekerja juga naik sepeda. Dan di sini jangan heran kalian lihat profesor, rekan kerja itu semua naik sepeda. Jadi cukup accessible untuk naik sepeda di sini. Jadi ketika kalian memutuskan untuk kuliah di Belanda, hal pertama yang kalian lakukan selain mencari apartemen itu membeli sepeda. Jadi di sini jumlah sepeda itu lebih banyak dari jumlah masyarakatnya sendiri. Kemudian aplikasi kampus, tahap pertama di sini teman-teman sebelum mendaftar beasiswa Stunet, teman-teman itu harus sudah mempunyai letter of acceptance atau surat keterangan diterima di salah satu perguruan tinggi di Belanda. Itu syarat untuk melamar beasiswa Stunet. Nah, di sini saya akan bahas secara sekilas bagaimana sih tahap-tahap pendaftaran kampus. Tahap pertama, pendaftaran program S1, S2 melalui StudiLink. Jadi semua pendaftaran institusi di Belanda itu melalui website pemerintah yang namanya StudiLink. Kemudian ketika teman-teman memutuskan untuk mendaftar, itu silahkan dibuka StudiLink dan dilengkapi persyaratannya. Jadi persyaratan setiap universitas itu beda-beda. Saya tidak tahu universitas mana yang teman-teman tuju. Itu teman-teman bisa cek persyaratannya di universitas masing-masing. Kalau Universitas Maastricht itu pun berbeda karena setiap program studi persyaratannya berbeda. Kalau di program saya itu wajib sudah memiliki pengalaman kerja karena programnya advance. Program advance itu berbeda dengan program beasiswa, program S2 reguler. Karena cakupannya yang berbeda, yang khusus untuk mahasiswa yang sudah pernah bekerja sebelumnya. Itu saya siapkan recommendation letter, motivation letter, kemudian academic transcript, kemudian surat keterangan bekerja, kemudian surat rekomendasi dari pemberi kerja, dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman cek sendiri di universitas masing-masing. Jadi kenapa saya memilih Fakultas Hukum Maastricht? Yang pertama tadi karena merupakan satu-satunya program di Belanda yang memiliki program studi Advanced Master of Intellectual Property. Yang kedua karena Fakultas Hukum Maastricht itu itu top 10 fakultas hukum terbaik di dunia. Jadi bisa teman-teman googling itu ranking fakultas hukumnya seperti apa. Jadi cukup bagus. Terbaik top 10 di dunia. Kemudian topik selanjutnya, kita di persiapan bahasa Inggris, IELTS preparation, dan IELTS test. Jadi gimana saya mempersiapkan bahasa Inggris, saya bagi menjadi 2 tahapan. Saya mengikuti IELTS preparation di IALF Bali, dan IALF, kalau teman-teman tahu kepanjangannya apa ya, saya lupa. A-nya Australian Language Foundation, itu dari pemerintah Australia. Setahu saya itu ada di Jakarta, Surabaya, Bali. Saya kurang tahu satu lagi. Jadi di sana ada program persiapan IELTS, karena IELTS merupakan dokumen yang sangat penting teman-teman bisa mendapatkan letter of acceptance dan untuk mendaftar beasiswa Stunet. Saya mengikuti IELTS preparation selama 3 bulan. Selain itu saya juga mengikuti academic writing di The British Institute, itu karena saya merasa writing saya saat itu kurang. Kemudian ketika saya siap, saya mengikuti IELTS test. Jadi skor IELTS saya saat itu 8, sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftar Fakultas Hukum saat itu 7,5 yang dibutuhkan di program saya. Dan Stunet itu 6. Jadi saya di beasiswa Stunet, untuk mendaftar beasiswa Stunet syarat IELTS-nya 6, dan untuk IELTS di Universitas Maastricht di program saya itu 7,5, jadi memenuhi persyaratan. Kemudian saya daftar. Itu tadi mengenai bahasa Inggris, sekarang mengenai kehidupan di Belanda. Ketika teman-teman memutuskan untuk berkuliah di Belanda, entah itu menggunakan beasiswa atau biaya pribadi, ada beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan.
Pertama yaitu persiapan housing, mencari akomodasi di Belanda. Ini sangat tricky karena kota-kota Belanda itu terkenal sangat sulit untuk mencari apartemen. Terlebih Maastricht dan Utrecht. Kalau pernah dengar, Utrecht itu sangat sulit dan juga Maastricht. Persiapan housing. Jadi teman-teman caranya bisa kontak universitas masing-masing untuk meminta saran gimana caranya mencari akomodasi di sana. Jadi housing itu sangat penting karena nanti teman-teman registrasi untuk student permit, izin tinggal bagi mahasiswa itu syaratnya harus tinggal dan diregistrasi di kota masing-masing. Kemudian asuransi kesehatan itu wajib. Jadi asuransi wajib bagi pelajar. Sekali lagi itu teman-teman bisa tanyakan di universitas. Mereka akan memberikan rekomendasi. Kemudian registrasi bank di Belanda. Ini sangat penting juga. Ada beberapa bank, institusi bank yang bisa kalian gunakan. Salah satunya ANG, Rabobank, ABN. Di sini semua serba simple. Jadi kalau kalian menggunakan bank, kartunya kalian tinggal tap, seperti kalian tap di kartu tol, itu kalian tinggal transaksi. Jadi nggak perlu masukin kode dan lain sebagainya. Jadi di sini serba mudah. Kemudian jangan lupa untuk membeli sepeda, hal wajib, itu typo, yang harus kalian punya di Belanda. Di sini teman-teman harus berhati-hati karena sepedanya gampang dicuri, jadi karena merupakan produk yang sangat penting, jadi jangan lupa untuk digembok ketika kalian sudah tiba di sini. Kemudian hal lain, kita hampir selesai dengan pokok bahasan pada pagi hari ini. Bahasa Belanda, perlu nggak sih belajar bahasa Belanda? Jadi teman-teman nggak perlu belajar bahasa Belanda, karena masyarakat Belanda dinobatkan sebagai penduduk paling fasih berbahasa Inggris di dunia sebagai non-native speaker. Jadi jangan heran di sini semua fasih berbahasa Inggris, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Culture shock, banyak faktor yang mempengaruhi, namun jangan khawatir. Teman-teman saya banyak yang mengalami culture shock, homesick, tapi puji Tuhan saya tidak mengalami sama sekali. Sudah 2 tahun di sini, jadi itu benar-benar tiap individu berbeda faktornya, tidak bisa kita samaratakan. Ada berbagai macam faktor. Salah satunya mungkin yang sudah berkeluarga, yang harus meninggalkan keluarga, kemudian ada yang LDR. Kemudian culture-nya yang berbeda, karena orang Belanda terkenal on time, dan juga straightforward. Jadi mereka itu terkenal to the point, nggak suka bertele-tele. Kadang to the point-nya itu bikin sakit hati orang banyak. Tapi bagi saya sih itu hal yang biasa, karena memang selama saya dari Bali, saat di Bali dulu saya selalu coba untuk on time. Jadi ketika saat saya di Belanda, budaya on time juga jadi budaya saya. Jadi kalau mereka bilang jam 9 kalian harus datang, kalau enggak ya ditinggal. Salah satu faktor. Kemudian musim, di Belanda ada 4 musim. Di Eropa, terutama sekarang kita ada di musim dingin. Jadi ketika musim dingin, kalian bisa main ice skating di kanal-kanalnya Belanda yang membeku. Jadi Belanda terkenal sebagai negara yang ada banyak kanalnya. Jadi karena mereka posisinya itu datar dan di bawah permukaan air laut. Jadi untuk ngakalinnya mereka membangun banyak kanal. Jadi musim Eropa ada musim semi, sebentar lagi akan musim semi. Kemudian ada musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Di Belanda. Jadi mengapa kuliah di Belanda? Mungkin kalau di sini ada yang dari Fakultas Hukum sudah tahu jawabannya. Karena hukum kita dari Belanda. Karena berdasarkan sejarah panjang kita masih menggunakan kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata Belanda dan lain sebagainya. Yang kedua, alasan general itu reputasi kualitas pendidikan tinggi Belanda yang telah diakui dunia. Hal ini karena dukungan pemerintah Belanda terhadap sistem dan kualitas pendidikan yang sangat luar biasa.
Kemudian sistem pengajarannya berdasarkan problem based learning (PBL). Ini satu-satunya yang membedakan Belanda dengan negara-negara lainnya. Yang melatih mahasiswa untuk dapat menganalisis dan memecahkan masalah. Selain itu, sistem belajar di Belanda berpusat pada pelajar itu sendiri, ada di kita. Kemudian Belanda merupakan negara tidak berbahasa Inggris pertama yang menyediakan program studi berbahasa Inggris sebagai bahasa pengantar perkuliahan, termasuk Universitas Amsterdam, Leiden University, kemudian Groningen, Maastricht, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadikan pendidikan tinggi Belanda menjadi teladan terdepan di dunia. Kalau bisa saya tambahkan juga gaya hidup seperti yang saya bilang tadi. Jujur, dari beberapa negara maju yang telah saya kunjungi, seperti Jepang di Asia, kemudian Amerika, kemudian dan lain sebagainya, Belanda menurut saya memiliki gaya hidup yang sangat baik dibandingkan negara-negara yang saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman seperti yang saya bisa bilang yang sudah saya katakan tadi, di sini teman-teman tinggal naik sepeda kemana-mana yang bisa diakses gaya hidupnya, jadi nggak perlu ngabisin duit untuk bayar public transportation. Ini Universitas Maastricht, ini kampus saya, ini ruang perkuliahan saya, ruang perkuliahan khusus untuk program Advanced Master of Intellectual Property Law. Ini Fakultas Hukum, jadi biasanya kalau summer kita ngumpul di sini. Ini fotonya summer tahun 2019 sebelum pandemi corona terjadi. Ini saat saya sidang proposal tesis. Jadi saya kuliah bulan September, saya selesai sidang tesis pada bulan Juni 2020. Sidang proposal tesis bulan Februari. Jadi saya selesai kuliah dari bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Saya habiskan hanya 10 bulan. Jadi tidak lama karena saya selesaikan dalam kurun waktu bulan, saya sudah sidang tesis dan di wisuda sebulan setelahnya, dan saya langsung dapat kerja. Akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman, silahkan feel free untuk bertanya, bisa tanyakan apa saja seputar beasiswa Stunet dan kampus dan kehidupan di Belanda atau beasiswa. Jadi mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih Arta sudah memberikan pengalaman dan materinya. Sekarang silahkan bagi teman-teman yang pengen bertanya kepada Arta secara langsung, tinggal dinyalakan videonya dan mikrofonnya juga. Gak usah nanya di chat lah ya, Arta ya, gak usah nanya di chat kolom. Langsung aja. Boleh secara langsung. Kok Kanadia? Ya silahkan Kanadia sudah melambaikan tangan itu ke Arta. Silahkan ya. Kanadia. Ya. Arta, saya Nadia Agustina mau bertanya. Iya, silakan. Boleh nggak sih seseorang itu mengambil S2 lagi ketika seseorang itu udah S2 di Indonesia dan mau mengambil S2 lagi di luar? Atau nggak boleh? Makasih. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab aja. Untuk teman-teman yang mau bertanya, mohon disimpan setelah saya menjawab pertanyaan Kak Nadia. Jadi Nadia pertanyaannya bagus sekali. Jadi seperti, nggak tahu ya, saya ada pepatah atau enggak? Enggak. Jadi nggak ada batasan untuk belajar. Jadi teman-teman kalau habis S1 bisa ambil S1, karena saya tahu beberapa teman-teman saya melakukan hal yang serupa. Jadi orang-orang di Eropa dan khususnya di Belanda itu ambisius sekali. Bahkan ada yang mengambil sedang belajar S1, ada yang sedang juga mengambil S1 yang lain lagi. Jadi saat yang bersamaan mereka di 2 program S1. Ketika saya kuliah, saya punya banyak teman yang tidak hanya punya S1, melainkan 3 dan 4. Jadi itu program yang mereka ikuti yang saat itu dengan saya itu bukan program pertama kali yang mereka ikuti, tapi sudah punya program S2 3 kali, bahkan ada yang 4 kali.
akan ada teman saya yang ketika kita sudah lulus program yang saya ikuti sekarang, mereka lanjut lagi di Universitas Maastricht untuk mengambil program S2 yang sama. Jadi di Belanda, di Eropa, jadi mungkin juga di Indonesia tidak ada batasan untuk teman-teman mengambil S2. Bisa ambil sebanyak-banyaknya, sebanyak yang teman-teman mau. Jadi bagi saya tidak ada batasan untuk mengejar ilmu. Kalau teman-teman merasa ilmu tersebut relevan, jadi misalnya ambil S2 di bidang hukum hak kekayaan intelektual, ketika teman-teman ingin menjadi pengacara misalnya atau lawyer di bidang corporate law, teman-teman bisa mengambil international corporate law. Program S2 atau lanjut ke S3 itu nggak ada batasan sama sekali di Belanda. Itu dari pribadi. Tapi kalau misalnya teman-teman untuk strategi mengambil beasiswa, untuk beasiswa Stunet sendiri itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau tidak salah, teman-teman bisa double check, itu program S2 yang teman-teman daftar di beasiswa Stunet, itu harus program beasiswa merupakan program S2 pertama yang teman-teman ikuti. Jadi setelah S1. Jadi program pendidikan terakhir teman-teman itu merupakan S1 untuk bisa mendaftar beasiswa Stunet. Itu di beasiswa Stunet. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa mendaftar beasiswa lain, seperti misalnya beasiswa LPDP, mungkin diperbolehkan. Jadi untuk Stunet itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau teman-teman biaya sendiri untuk mendaftar untuk mendaftar di kuliah itu tidak ada batasan. Jadi teman sekelas saya juga ada banyak teman-teman saya yang saat itu mengambil program S2 tapi mengambil S1 lagi di negaranya. Jadi padahal sudah punya S1, sudah program pendidikan terakhirnya itu S1. Jadi orang-orang di Eropa cukup ambisius dalam mengejar pendidikan. Dan orang-orang di Belanda juga terkenal, jadi masyarakatnya itu pendidikan terakhirnya itu minimal S3. Jadi angka penerima S3 di Belanda itu sangat tinggi, lebih tinggi dari kita. Jadi banyak yang orang-orangnya, masyarakatnya cerdas-cerdas. Pendidikan terakhirnya minimum S2, S3, dan lain sebagainya. Mungkin Nadia ada pertanyaan lagi? Enggak, makasih banyak atas informasinya. Terima kasih. Semoga membantu. Untuk teman-teman, mungkin ada pertanyaan? Ini Kak Tiara sama Kak Dea. Silakan Kak Deanda Dewi. Kak Deanda Dewi, silakan. Oke. Ya, Kak Arta, terima kasih. Sebelumnya saya Dinda. Sebelumnya saya mau tanya, kira-kira ada nggak ya perbedaan yang sangat mencolok antara kuliah di Indonesia dengan di Belanda sendiri? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, kuliah di Indonesia dan di Belanda sama-sama bagusnya. Saya tidak membeda-bedakan. Tapi apa yang membedakan mungkin pertama negaranya. Kenapa alasan saya untuk kuliah di Belanda? Karena program studi saya itu tidak ada di Indonesia. Jadi program studi saya itu tidak ada di Indonesia. Jadi saya kemudian mulai berpikir mungkin Belanda merupakan tujuan yang sangat tepat karena pertama karena kita masih menggunakan hukum Belanda dan itu sistem hukumnya masih relevan. Jadi mungkin teman-teman tahu bahwa Belanda menggunakan sistem hukum Eropa kontinental. Jadi untuk teman-teman yang mengambil program studi hukum mungkin tahu alasannya. Itu alasan saya mengambil di Belanda. Kemudian untuk pertanyaan Mbak Dianda, apa perbedaan kuliah di Belanda dan kuliah di Indonesia? Kalau di Belanda mungkin mereka menggunakan problem-based learning. Jadi berdasarkan kasus. Jadi sebelum mulai perkuliahan kita mendiskusikan suatu kasus dan kita belajar dari kasus tersebut. Dan kita juga belajar untuk bagaimana memberikan argumen di depan teman-teman kelas dan lain sebagainya. Itu berdasarkan problem-based learning. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa Google apa itu PBL di Belanda. Kemudian yang berbeda juga grading sistemnya. Oh iya, terkait dengan PBL tadi, mungkin di Indonesia kalau hukum di Indonesia mungkin kita belajarnya berdasarkan teori base. Tapi kalau di Belanda itu
berdasarkan case study. Jadi kita langsung di case study, kita belajar gimana realita yang ada di lapangan, kasus-kasus apa yang akan kita hadapi sebagai praktisi hukum. Dan kita belajar teori hukumnya dari case-nya tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin di Indonesia kalau hukum kita belajar berdasarkan teori base, kita belajar teorinya terlebih dahulu. Kemudian apa yang membedakan mungkin juga jam kuliah yang cukup fleksibel di Belanda dan ada jam kuliah yang cukup padat di Indonesia karena kita biasanya kuliah dari jam 8 sampai jam 2 atau jam 9 sampai jam 3. Kalau di Belanda tidak seperti itu. Sepertinya itu hal yang berbeda bagi saya. Sisanya menurut saya sama seperti Indonesia. Mungkin Mbak Dianda ada pertanyaan lagi terkait jawaban saya? Enggak, Kak. Terima kasih. Sama, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang nanya lagi, Arta, dari Tiara Novia. Ya, silahkan Kak Tiara bertanya langsung aja. Iya, terima kasih. Izin bertanya, Kak Arta. Iya. Tips untuk bisa dapat kerja di luar negeri dan seberapa besar peluang WNA bisa dapat kerja di luar negeri itu bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Out of the topic, tapi akan saya coba bahas. Jadi teman-teman di sini ketika berkuliah di Belanda nanti akan dapat kesempatan juga untuk mencari kerja. Silahkan dimanfaatkan kesempatan itu untuk mencari kerja. Jadi sama seperti di Indonesia, ketika kalian lulus, kalian bisa melamar, mencari kerja sebagai fresh graduate. Misalnya kalau kalian fresh graduate tapi sudah punya pengalaman, kalian juga bisa melamar. Jadi nggak ada tips khusus. Jadi kalian tinggal cari perusahaan yang ingin kalian lamar, kalian kirimkan berkas lamaran, dan nanti kalau misalnya beruntung, dia akan diundang untuk di sesi wawancara. Jadi dari saya tidak ada tips khusus yang membedakan mencari kerja di Indonesia atau mencari kerja di Eropa atau di Belanda. Itu saja, mungkin Tiara ada pertanyaan? Terima kasih. Kemudian tips buat saya yang sedang kuliah agar nantinya prestasinya itu bisa outstanding di mata para calon pelamar-pelamar yang lain gitu, Kak. Prestasi seperti apa yang harus saya dapat gitu? Teman-teman nggak perlu sangat berprestasi. Jadi saya juga tidak mempertimbangkan diri saya sebagai berprestasi. Cukup kalian teman-teman punya record yang bagus, maksud saya nilai teman-teman bagus di program kuliahan, maksud saya tidak harus bagus-bagus yang banget, misalnya B atau A itu sudah cukup, dan tidak ada mata kuliah yang gagal. Kemudian aktif mengikuti program organisasi. Saya dulu waktu kuliah itu mendirikan UKM Public Speaking. Jadi saya selaku pendirinya di kampus karena saat itu tidak ada UKM Public Speaking di kampus saya. Jadi saya dan teman-teman mendirikan UKM Public Speaking. Mungkin teman-teman bisa juga ikuti organisasi yang sepassion dengan kalian, yang bisa kalian ikuti secara konsisten dan bergabung di komunitas tersebut. Kemudian juga saya sewaktu kuliah itu aktif mengikuti kompetisi debat dan karya tulis ilmiah. Jadi mungkin itu yang memberikan saya nilai plus. Jadi itu aja. Jadi be yourself. Jadi nggak usah mengikuti jejak orang lain yang harus berprestasi seperti A, B, C. Jadi prestasi kalau menurut saya tidak ada target. Jadi kalau yang emang teman-teman capable of doing that, jadi teman-teman secara tidak langsung juga sudah akan berprestasi di bidang yang kalian tekuni. Jadi just do your best untuk di perkuliahan. Jadi sebisa mungkin dapatkan nilai B atau A. Kalau A bagus, kalau B juga bagus. Jadi itu at least tidak gagal. Jadi just be yourself dan aktif. Itu aja sih.
dari saya. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, Tiara? Cukup, terima kasih. Oke. Dari aku, Arta, boleh nanya nggak? Oke. Jadi kan, ya mungkin out of topic juga. Aku kan teknik sipil nih, Tak. Nah, teknik sipil, terus apakah nanti juga persyaratan STUNET itu disamaratakan? Nanti kuota untuk setiap mahasiswanya itu apakah disamaratakan? Atau seperti apa ya? Itu yang pertama. Oh, untuk beasiswa STUNET ya? Iya. Apakah iya. ada prioritas untuk anak hukum atau untuk anak teknik gitu seperti itu? Oh, enggak ada. Jadi di program beasiswa STUNET, saya stop sharing dulu. Website saya dulu. Sebentar, karena pertanyaannya terkait dengan... Oke, saya share screen sekarang. Oke, teman-teman bisa lihat screen saya. Edwin? Oke, bisa. Jadi ini Scholarship for Study in the Netherlands, STUNET. Jadi di sini sudah saya posting sangat lengkap. Nah, jadi untuk terkait programnya, pertanyaannya Kak Edwin, jadi ada program prioritas untuk beasiswa STUNET. Program prioritas yang pertama itu ada International Trade, Finance, dan Economics. Kemudian ada Arta, ini yang munculnya cuma toolbars-nya doang ya? Sorry, toolbars doang ya. Stop sharing. Oke. Mungkin kelihatan sekarang? Sudah. Oke, sorry. Mungkin tadi dia problem. Jadi ada program prioritas di beasiswa STUNET. Pertama ada International Trade, Finance, and Economics. Kemudian jadi untuk teman-teman yang dari program ini mungkin bisa mendaftar kalau yang sedang sekarang S1 background-nya di bidang ini. Kemudian yang kedua ada transport, agrologistik, dan infrastructure. Jadi program studinya Kak Edwin itu masuk di poin kedua, transport, agrologistik, and infrastructure. Kemudian ada security and rule of law, jadi program studi saya masuk di sini. Kemudian ada agro food and horticulture, masuk di program priority keempat. Jadi untuk Kak Edwin, itu pertanyaannya yang tadi bisa melamar di program beasiswa STUNET di poin nomor 2, yaitu ada transport, agrologistik, dan infrastructure. Jadi jangan khawatir karena program studinya Kak Edwin itu masuk di program prioritas kedua di transport agrologistik. Jadi urutan itu tidak menandakan prioritas, merupakan prioritas yang sepadan. Jadi eligible study programnya pastikan masternya itu durasinya kurang, maksud saya 1 atau 2 tahun dan clear relasinya itu clear sesuai dengan program prioritas yang ada di STUNET yang 4 ini. Ini persyaratannya, jadi harus warga negara Indonesia, jadi minimum S1 atau D4. Academic achievement-nya GPA di S1 istilahnya IPK minimum 3. Itu nanti teman-teman akan diminta untuk melampirkan transkrip dan juga ijazah. Itu yang sisanya sudah saya jelaskan di presentasi yang sebelumnya. Jadi Edwin, kira-kira ada pertanyaan lagi? Persyaratan yang tadi? Mungkin bukan ke pertanyaan, kalau yang selanjutnya lebih ke permintaan, Arta. Jadi nanti ketika saya menyiapkan berkas dan dokumen semacam CV, recommendation letter, motivation letter, meskipun tadi kata Arta kita harus be yourself, jadi diri kita sendiri, tapi menurut saya tidak ada salahnya juga ketika
saya menjadikan Arta panutan gitu, model yang bisa saya ikuti gitu. Nanti bolehlah dokumennya tuh saya jadikan contoh untuk saya susun kembali gitu, bukan untuk plagiasi tapi untuk belajar gitu. Kalau boleh. Betul. Jadi terkait inputnya Kak Edwin, itu sangat boleh sekali, saya sangat welcome. Jadi teman-teman bisa buka di sini di website saya. Sebentar, saya kopinya. Teman-teman bisa buka di sini. Ya, kok dia balik lagi. How to write a brilliant scholarship motivation letter. Teman-teman bisa buka di sini. Teman-teman yang sedang mempersiapkan motivation letter. Jadi sudah saya siapkan dalam bahasa Inggris apa saja yang harus kalian lengkapi dalam motivation letter. Dan untuk teman-teman yang ingin melihat motivation letter yang saya gunakan, itu teman-teman bisa lihat di attachment di sini. Click here to download. Jadi teman-teman tinggal download dan bisa teman-teman jadikan sebagai standar untuk tadi pertanyaannya Kak Edwin. Jadi saya sangat welcome untuk membantu. Teman-teman bisa cek di website saya di www.artadermawan.com. Di sana tersedia semua. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini untuk motivation letter. Jadi untuk scholarship interview, jadi teman-teman juga bisa lihat di sini apa saja sih tips-tips untuk mengikuti interview. Jadi webinar nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan kirimkan komentar di sini. Jadi tujuannya saya meminta teman-teman untuk meninggalkan komentar. Nanti ketika saya jawab, memiliki pertanyaan serupa itu bisa langsung lihat di kolom komentar. Jadi Kak Edwin mungkin ada pertanyaan lagi? Makasih ya Arta ya. Alhamdulillah udah seenggaknya udah ada pegangan dari web artadermawan.com ya. Jadi kalau ada pertanyaan lain lagi bisa langsung japri saya di Instagram. Jadi kirimkan saya pertanyaan. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan tambahan sebelum pukul 4? Saya mau bertanya. Oh iya, silahkan Mbak Halida. Ya, baik. Yang program prioritasnya itu cuma 4 ya. Nah, kalau misal seandainya kita tidak mendaftar di keempat itu, apakah bisa berpeluang juga ya ke Arta? Kalau menurut pendapatnya ke Arta sendiri. Dari awardee yang sebelumnya, saya rasa tidak ada penerima beasiswa yang di luar dari 4 program prioritas utama tersebut. Jadi kalau menurut saya untuk dapat best chance untuk mendapatkan beasiswa, pastikan program studinya ada di ke-4 program priority tadi. Sebentar. Kalau boleh tahu misalnya program studi yang Mbak Halida maksud yang tidak ada di program prioritasnya itu, misalnya contohnya program studi apa? Misalnya di logistiknya dia yang agro kan. Nah, kalau kita misalnya agro gitu. Kalau menurut saya di sini, kalau di sini kan ada dalam kurung agro ya. Jadi di sini dia open logistik, tapi dia prefernya contohnya agro. Jadi teman-teman yang dari program logistik misalnya yang ada disebutkan di sini, teman-teman bisa tetap melamar, tapi pastikan di motivation letter kalian sampaikan kenapa program kalian itu penting. Nanti ketika kalian misalnya pulang ke Indonesia untuk kontribusinya, jadi pastikan teman-teman mention di sana alasannya, karena di sini disebutkan logistik, bukan agrologistik secara langsung. Jadi dia agro dalam kurung, mungkin preferensinya diutamakan agro, tapi mereka juga open untuk di logistics. Jadi di sini wordingnya aja yang membedakan. Jadi sebetulnya mereka juga open untuk applicants dari background logistics. Satu lagi Kak Arta, kan pernah juga tuh baca-baca juga terus nonton yang di YouTube sih, kayak misalnya persyaratan itu ada bilangin dia harus minimum 1 tahun kerja. Nah itu kalau misal seandainya kita tuh baru kerja 6 bulan gitu, nah apakah mungkin kita coba ikut daftar atau kita menunggu tetap 1 tahun itu?
kalau menurut Kak Arta? Oke, terkait pertanyaan yang tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, saat angkatan saya, fresh graduate itu sudah boleh mendaftar. Jadi dalam artian, meskipun teman-teman hanya punya 6 bulan atau 3 bulan internship atau 3 bulan kerja, teman-teman masih bisa mendaftar karena dia fresh graduate tanpa pengalaman bekerja itu boleh daftar. Jadi dia preferably applicants with relevant work experience. Juga dia Stunet juga memprioritaskan untuk orang-orang atau pelamar yang memiliki pengalaman kerja minimum 1 tahun sampai dengan 4 tahun ini. Coba saya buka dulu persyaratan untuk yang terbaru. Itu kayaknya dia nggak bisa saya share screen di sini sekarang. Jadi kalau tidak salah sekarang itu persyaratannya sudah berubah. Jadi fresh graduate pun masih bisa mendaftar, tapi untuk memastikan teman-teman bisa cek di website di Stunet, beasiswastunet.co.id atau nesoindonesia.co.id. Di sana persyaratannya yang terupdate karena saat saya mendaftar fresh graduate itu masih bisa melamar, dan saya ada dan di saat angkatan saya itu ada fresh graduate yang lulus seleksi, jadi mendapatkan beasiswa Stunet meskipun dia fresh graduate. Jadi semoga membantu untuk Halida. Mungkin bisa. Terima kasih Kak Arta. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Arta, aku mau tanya lagi boleh? Boleh. Jadi ini beasiswa Stunet ini khusus untuk penerima S2 ya? Kalau S3-nya enggak? Apa ada? Untuk ini beasiswa Stunet itu khusus untuk S2 dan short course. Jadi kursus singkat. Jadi untuk program S3 itu belum ada. Nggak ada. Jadi karena mereka memang memprioritaskan program studi S2. Jadi di sini di application require eligible study programs yang teman-teman bisa lihat di screen. Pertama master programs, kemudian program short course. Jadi mereka selalu buka di 2 bidang, short course yang beda, kemudian master juga berbeda. Jadi tidak ada program S3 di beasiswa Stunet. Mungkin teman-teman yang ingin melanjutkan S3 mungkin bisa coba beasiswa LPDP. Jadi atau untuk program S3 teman-teman bisa coba beasiswa Erasmus dari pemerintah Uni Eropa. Jadi mungkin bisa teman-teman yang ingin melamar S3 bisa mengunjungi website beasiswa LPDP atau Erasmus. Ada pertanyaan lagi? Semoga membantu. Silahkan kalau misal ada pertanyaan lagi. One last question, maybe Kak Arta ya. Satu pertanyaan lagi. Kok ada Ade Wahyu juga nih, Arta? Ada Ade Wahyu tuh. Ade, silahkan kalau mau bertanya, Ade. Silahkan. Oke. Sorry. Ada. Ini lagi nggak kondusif nih, Teng. Hai Arta, apa kabar? Halo. Oke, satu pertanyaan sih Arta. Apakah kalau misalnya kita mau ambil beasiswa di Netherlands, itu ada pengayaan bahasa selain bahasa Inggris seperti itu? Itu aja sih, Ta. Makasih. Sama-sama. Jadi pengayaan bahasa Inggris dari program Stunet ya? Iya. Selain karena ini kan notabene di Belanda ya, di Eropa. Iya, oke. Jadi untuk di beasiswa Stunet tidak ada program pengayaan bahasa Inggris seperti di Australia Award Scholarship. Jadi kalau di AAS mereka akan memfasilitasi teman-teman untuk ikut kursus bahasa Inggris. Tapi ketika beasiswa Stunet, syarat IELTS itu mutlak harus kita penuhi. Jadi pastikan dulu teman-teman lolos di
persyaratan bahasa Inggris di universitas tujuan, seperti di kasus saya itu minimum 7,5 di program studi saya. Kemudian ketika teman-teman lolos, nanti sudah pasti kalau misalnya 7,5 atau 7, nanti teman-teman bisa mendaftar beasiswa student karena persyaratannya itu IELTS-nya skornya 6,0. Jadi teman-teman pastikan sudah memiliki IELTS terlebih dahulu sebelum kalian melamar di beasiswa student dan universitas. Jadi mohon maaf, seperti tidak ada program pengayaan bahasa di beasiswa student karena itu di luar cakupan mereka. Karena cakupannya hanya dari teman-teman berangkat sampai kemudian pulang. Jadi tidak ada program pengayaan bahasa seperti di beasiswa AAS misalnya. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait pengayaan bahasa atau bahasa Inggris secara general? Sudah cukup. Mungkin tadi pertanyaannya apakah ada yang perlu kita. Jadi pengalaman teman saya yang kerja dapat beasiswa di Turki itu mereka mau diwajibkan untuk dapat pengayaan bahasa di domisili seperti Turki. Apakah di Belanda sama halnya? Pengayaan, oke. Jadi ketika nanti teman-teman sudah dapat beasiswa student atau kuliah di Belanda melalui program self-funding, teman-teman nanti ada di sana di Language Institute di masing-masing universitas, di mana teman-teman nanti bisa mengikuti les bahasa Belanda secara gratis. Jadi ketika saya kemarin, saya ikut les bahasa Belanda secara gratis di program A1. Tapi tidak ada untuk program kalian nanti secara gratis diberikan beasiswa pengayaan bahasa untuk bahasa Belanda secara gratis. Jadi secara gratis hanya untuk A1 atau basic bahasa Belanda. Jadi setahu saya di Eropa tidak ada program pengayaan. Jadi itu di full responsibility kalian. Kalau kalian memang mau belajar, tidak ada diwajibkan. Kalian wajib berbahasa Belanda. Itu semua tergantung kepada kalian masing-masing. Jadi tidak ada yang dipaksakan kalau di Belanda. Kalau misalnya kalian tidak ingin belajar bahasa Belanda, tidak apa-apa. Tapi kalau kalian ingin ambil program yang gratis juga gak masalah, karena di sini orang-orangnya semua bisa bahasa Inggris. Oke, mungkin semoga menjawab. Oke, thank you. Sudah tercerahkan, Tata. Ada pertanyaan? Sudah beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab juga, dan ini juga sudah di penghujung acara si Arta. Sebenarnya masih pengen berlanjut mungkin diskusinya. Oke, saya share screen sebentar. Silahkan. Oke, teman-teman bisa lihat screen saya? Bisa. Oke. Jadi sebelum ditutup, saya ingin mengadakan giveaway sebagai bentuk interaksi saya dengan teman-teman. Jadi tujuan saya mengadakan giveaway ini, mudah-mudahan teman-teman semua membaca postingan saya yang saya tampilkan tadi. Jadi misalkan kalau teman-teman ingin bergabung di giveaway, jadi teman-teman bisa berinteraksi dengan saya. Caranya ada 3 step. Step yang pertama, share screenshot kalian di postingan favorit kalian yang ada di artadermawan.com. Terlebih di postingan beasiswa yang tadi. Jadi teman-teman bisa screenshot postingan favorit kalian, apakah itu postingan terkait dengan beasiswa student, apakah itu terkait dengan bagaimana caranya menghadapi interview atau menulis motivation letter. Jadi share screenshot favorit kalian, karena tujuannya itu nanti akan saya jadikan input untuk tulisan saya berikutnya. Jadi share screenshot postingan favorit kalian yang ada di www.artadermawan.com di Instagram story kalian. Jadi salah satu cara agar saya tahu teman-teman yang mana yang sudah screenshot, jadi bisa mention akun Instagram saya @artadermawan pada story kalian, biar nanti saya juga lihat
konten yang kalian share. Kemudian pemenang akan saya umumkan pada 25 Februari 2021. Jadi teman-teman yang beruntung 3 orang akan saya kirimkan postcard dari sini. Jadi lengkap dengan greetings dan juga stamp perangko. Mungkin itu sangat berharga untuk teman-teman koleksi. Jadi sekali lagi tahap pertama, jangan lupa untuk share screenshot postingan favorit kalian yang ada di www.artadermawan.com di Instagram story kalian. Kemudian mention akun Instagram saya @artadermawan pada story tersebut. Dan langkah terakhir pemenang akan saya umumkan pada 25 Februari 2021. Jadi ada pertanyaan terkait giveaway, postcard, dan stamp perangko? Metode penilaiannya Kak Arta seperti apa? Jadi penilaiannya nanti default algorithm, jadi random. Oke. Jadi akan saya pilih random. Bisa saya akan kirimkan 3 karena mengingat jumlah pesertanya sangat bagus, tidak terlalu banyak. Jadi kalau kemungkinan teman-teman gini, bisa saya kirimkan semua atau saya pilih hanya 3 orang. Jadi default. Ya. Oke, thank you banget Arta. Ini udah sama-sama. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin stay in touch dengan saya, silakan hubungi saya di sosial media di @artadermawan. Karena kalau ada pertanyaan, kalau tidak berkenan di sosial media atau yang tidak punya sosial media, mungkin bisa kontak saya di kontak@artadermawan.com. Atau kalau tidak ingin mengirimkan email secara personal, teman-teman bisa tinggalkan komentar di artadermawan.com. Jadi notifikasinya tetap akan masuk ke saya. Jadi sekian dan terima kasih untuk sekali lagi free resources. Kalian bisa baca secara gratis di website saya. Di sana juga ada template motivation letter, bagaimana cara tips menghadapi interview dan lain sebagainya. Itu sudah saya bahas secara detail di sana. Dan terima kasih sudah mengikuti webinar pada hari ini. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih Kak Edwin dan teman-teman Eureka yang sudah memfasilitasi program webinar yang sangat bagus ini. Jadi sangat saya apresiasi dan feel free untuk kontak saya jika ada pertanyaan. Saya kembalikan lagi ke Kak Edwin. Okay. Oh, ada Ade ya di sini ya? Iya, ada Ade. Sorry, saya baru gini kan, baru buka semuanya. Oh, halo Ade juga teman saya di apa sih nama konferensi kita di Turki itu? YEAS ya, di Turki. Udah lupa. Saya ketemu mereka di Turki waktu itu. Oke, terima kasih ya Kak Arta sekali lagi. Aku ucapin benar-benar terima kasih karena sudah meluangkan waktunya juga buat sharing kepada kami nih, kepada kita yang di Indonesia. Semoga feel free anytime. Oke, semoga hasil dari sharingnya tuh betul-betul memicu motivasi buat kita bisa menggapai cita di luar negeri, khususnya di Eropa. Amin. Terima kasih kepada Kak Nadia, Kak Dea, Kak Halida, Kak Salma, Kak Hendarto, Kak Imam KS, Kak Tiara, Kak Ade Wahyu, sama Kak Umi. Nanti jangan lupa ikutin peraturan giveaway-nya dan langsung juga di tag Kak Artanya. Jadi teman-teman, last word, kalau saya bisa, teman-teman pun pasti akan bisa. Jadi jangan lelah untuk mencoba, mungkin akan gagal di percobaan pertama, tapi jangan lupa dari gagal itu kita akan belajar gimana menjadi lebih baik. Itu aja. Terima kasih. Oke, thank you Arta, thank you semuanya. Insya Allah nanti mungkin ke depannya akan ada webinar seperti ini selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Arta dan teman-teman semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you Arta. Oh, thank you Tiara. Oke, thank you. Bye. Saya izin leave. Oke, silahkan. Teman-teman boleh di-follow juga akun Instagramnya Arta Dermawan. Di situ juga bagus-bagus fotonya. Karena dia kayaknya ini suka juga. Nggak bisa bahasa Inggris. Oh itu. Mas Imam. Oke, Mas Imam, thank you ya udah join.
Ade Wahyu juga, Kak Dea, Kak Hendarto. Sama-sama Mas Edwin. Mantap. Dinyalain videonya Mas Imam, tolong. Edwin, aku keluar ya. Dadah. Makasih ya. Assalamualaikum.